Hai, gue Netflix. Dan jujur aja ya, gue capek. Capek ditinggalin pelanggan, capek disuruh balikin fitur sharing kayak mantan disuruh balikan. Gue udah ngasih semuanya, dari konten Korea, anime, film India, dokumenter bule, sampai game loh. Tapi kenapa ya pada masih banyak yang pindah? Gue tuh mikir keras tiap malam, gagal move on. Makanya gue mutusin buat terapi. Tapi bukan ke psikolog. Gue pergi ke AI. Biar gue didiagnosa, apa sih yang salah dari gue? Selamat datang Netflix, lo datang di waktu yang tepat. Gue udah analisis lebih dari 10.000 review pengguna lo, tapi jujur agak kompleks. 70% orang puas, mereka suka sama konten original lo, interface app lo juga gampang, kalau mau nonton tinggal klik. Tapi 30%-nya mereka kesel banget, soalnya lo ngelarang sharing akun, dan interaksi kalian jadi dingin. Terus sosial media lo itu punya jutaan followers, tapi engagement-nya minim banget, seolah-olah lo rame, tapi lo hampa. Jadi sekarang itu lo cuma bukan fokus ke kuantitas, tapi lo juga harus balik ke akar masalah, yaitu gimana caranya dapetin hati dari customer lo. Oke, data time. Di tahun 2024, pendapatan lo tuh naik sekitar 15,65% atau sekitar 39 miliar dolar. Pendapatan terbesar itu terdapat di Asia Pasifik. Nah, konten-konten lokal kayak drakor itu ngebantu banget. Kalau soal market lo, 33% itu dari milenial. Mereka itu multitasker, doyan banget nge-binge watching, dan juga sensitif sama kualitas. Nah, tapi kalau gue boleh saranin sih ya, lo juga harus merhatiin ke generasi Z, karena mereka itu bakal jadi the next millennial. Nah, terus ini yang menarik, 80% konten yang ditonton itu berasal dari rekomendasi AI lo. Nah, meskipun teknologi lo canggih, tapi kalau lo perhatiin, churn rate lo itu pelan-pelan naik. Itu artinya apa? Ada disconnect antara personalisasi dan juga ekspektasi. Saran gue, lo tuh nggak harus selalu mentingin soal data, tapi juga soal rasa. Gue Gen Z, dan Netflix itu kayak gebetan yang kita suka, tapi kadang ngeselin. Lo tuh keren, kontennya nggak ada lawan, tapi makin kesini kenapa makin kayak stranger, algoritmanya makin aneh, thumbnail suka ngaco, dan rekomendasi lo tuh kayak bukan buat gue gitu. Kita tuh butuh sesuatu yang fleksibel, yang bisa gue tonton bareng pacar, sahabat, bahkan keluarga. Gue juga pengen dapat notifikasi, ini tayangan yang bakal lo suka banget. Netflix, kalau lo ngerti kita, lo pasti nggak kehilangan kita. Halo sobat-sobat, gue Disney Plus, Prime Video, dan juga Max. Disney Plus gue punya Star Wars, Marvel, Pixar, pokoknya dari anak kecil sampai dewasa, itu gue yang pegang. Gak cuma nonton film, langganan gue pasti kalau nonton film itu dapat diskon. Bahkan free shipping juga pun dapat loh. HBO, gue punya konten yang sinematik, pokoknya kelasnya beda. Netflix, ya dia kayak mantannya belum move on aja sih dari favorit. Dunia itu sekarang udah berubah. Yang penting lu nyambung, personal, dan responsif. Oke Netflix, dengerin. Lo tuh nggak butuh lebih banyak konten lagi sih. Lo tuh cuma butuh strategi yang bikin user lo tuh ngerasa, wah Netflix tuh ngertiin gue. Nih, gue kasih 4 solusi gitu buat lo. Strategi yang pertama, kampanye mikro lokal. Promosi dan konten lo itu disesuaikan sama budaya wilayah lokalnya. Jadi orang Indonesia itu pendekatannya udah pasti berbeda dengan orang Brazil. Strategi yang kedua, AI Churn Predictor. Ini tuh sistem buat ngedeteksi mana aja user lu yang bakal atau udah mulai bosen gitu. Jadi lu bisa kasih mereka konten yang lebih sesuai agar mereka bisa stay dan nggak kabur gitu dari lo. Strategi yang ketiga, AVOD dan live streaming. AVOD itu adalah kepanjangan dari Advertising Based Video on Demand.
alias langganan tayangan yang harganya tuh lebih terjangkau dan ada iklannya gitu. Jadi ini tuh cocok buat user lo yang pengen hemat tapi tetap mau nonton legal. Dan tambahin juga live content gitu biar semakin engaging gitu. Strategi yang keempat, chatbot empatik. Chatbot lo itu harus ngerti emosi, jangan hanya sekedar menjawab silahkan cek FAQ gitu. Jadi lo harus bener-bener bantuin kayak temen gitu. Intinya lo harus jadi manusia bukan hanya sekedar algoritma. Status data. Total pelanggan Netflix tahun 2024, 300,6 juta. Pertumbuhan tercepat terjadi di wilayah Asia Pasifik. Engagement rate Instagram hanya 0,23%, meskipun memiliki 47 juta followers. Kompetitor utama, Disney, punya 153 juta user. Unggul di konten keluarga dan franchise global. Prime Video, terintegrasi dengan Amazon e-commerce. Loyalitas tinggi. Max, engagement tertinggi di media sosial, meski jumlah user lebih sedikit. Strategi direkomendasikan. Jalankan kampanye mikro lokal berbasis preferensi regional. Implementasi AVOD, konten gratis dengan iklan, dan format live streaming. Gunakan AI churn prediction untuk deteksi user yang berisiko berhenti. Aktifkan chatbot empatik dengan natural language processing. Status sistem, strategi baru berjalan. Dulu gue kira algoritma itu cukup. Tetapi sekarang gue sadar, yang lo cari itu bukan cuma tayangan, tetapi pengalaman. Mulai hari ini, gue lebih fleksibel, adaptif, dan ngerti lo. Netflix yang sekarang bukan sekedar platform, tapi juga tetap menonton lo. Kita masuk ke episode baru. Netflix, powered by AI, driven by you. Next episode? Siap tayang bareng lo. Yeay. Di